Rakyat Indonesia ada 270 juta dan ini pasar yang besar. Kalau mereka ditutup dan tidak bisa beroperasi di sini, mereka akan sangat dirugikan. Dan kita dibiarkan hanya untuk menjadi negara yang konsumtif. Kenapa untuk menghasilkan uang untuk rakyat harus memberatkan rakyat lagi? Yang rakyat butuhkan ini sekarang adalah pelukan negara. Bukan malah negara ataupun pemerintah meminta lagi kepada rakyat. Dengan pajaknya, entah mungkin katanya ada mau bikin tax amnesty. Ya kan itu minta duit lagi sama rakyat namanya. Rakyat lagi sulit, dimintain duit lagi. Bukannya kita cari solusi ngambil duit dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Teman-teman, pasti berat untuk menjadi seorang Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Pasti sangat berat. Tapi memang rakyat mengharapkan banyak sekali keputusan-keputusan yang betul-betul bisa mensejahterakan rakyatnya. Bukan justru malah keputusan-keputusan yang membingungkan rakyatnya. Baru-baru ini kita disibukin masalah pakai masker dan nggak pakai masker. PSBB, lockdown, dan tidak lockdown. Isu yang berkembang semakin simpang siur. Kebijakannya pun selalu berubah-ubah. Saya pribadi yakin, Pak Jokowi pasti menginginkan apa yang terbaik untuk rakyatnya. Walaupun secara nyatanya banyak sekali kebijakan-kebijakan beliau yang terlihat seperti tidak mencintai rakyatnya. Bagaimana enggak? Baru-baru ini kan kita udah ngebahas mengenai kartu prakerja. Program kerja unggulan yang terlihat sangat tidak pro terhadap rakyatnya. Kok kalau gue pribadi justru melihatnya yang diuntungkan bukanlah para pencari kerja, yang pengangguran itu. Dan semakin banyak jumlah pengangguran terjadi, apalagi dengan adanya dampak pandemik ini. Negara seperti kesulitan menghadirkan uang untuk rakyatnya. Negara seperti kesulitan sekali mensejahterakan rakyatnya. Rakyat sekarang masih dibuat kebingungan. Dan masih dibuat berdebat kanan dan kirinya. Antara kebijakan yang juga masih belum jelas, antara kebijakan juga yang masih berubah-ubah. Pemerintah seyogyanya memiliki sebuah kekuasaan, instrumen, dan segala macam alat yang bisa dijadikan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sangat terlihat sekali memang dampak kebingungan ini atau keruwetan yang selalu sering diucapkan oleh Pak Jokowi, ini ruwet, ini ruwet, ini ruwet. Mungkin kalian sering dengar video itu ya, yang sering beredar mana-mana. Memang ruwet. Memang mengelola negara itu memang nggak sesimpel itu. Nggak seperti kita mengelola sebuah rumah tangga aja. Rumah tangga aja udah ruwet kita ngurusnya, apalagi ngurus negara. Tapi memang dibutuhkan sebuah skill tertentu untuk menjadi seorang pemimpin negara yang ngurusin 270 juta manusia yang ada di Indonesia. Bukan hanya sisi internal, tapi juga sisi eksternal, global politiknya, dan yang lain-lain. Gue melihat ada semacam ketidaksanggupan pemerintah dalam hal menciptakan uang tersebut. Biasanya selama ini untuk menghadirkan uang yang ada, untuk APBN kita, melalui pajak, sumber pendapatan utamanya. Balik lagi pajak, dan pajak. Menghadirkan uang dengan meminta uang juga kepada rakyat. Atau selain pajak, ada lagi solusinya yang lain. Biasanya negara tuh suka berhutang. Kenapa negara senang banget berhutang? Ada apa dengan hutang itu? Banyak sekali kebijakan-kebijakan hutang itu diciptakan bukan suatu hal yang produktif bagi rakyat Indonesia, tapi banyak sekali untuk hal-hal yang sangat konsumtif dan mungkin bahkan tidak begitu dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Dan kebijakan hutang itu justru sangat merugikan anak cucu kita nanti. Ya kalian pasti paham seberapa besar, berapa ribu triliun hutang kita sudah. Gue aja bayanginnya males. Tapi sebenarnya kan solusinya banyak, solusi-solusi yang mudah kalau memang betul pemerintah serius dalam hal menangani ini. Gue ngambil analogi gini ya guys ya. Memang kita akui, banyak sekali bisnis-bisnis yang terdampak saat terjadinya pandemik ini. Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, bahkan UKM-UKM pun terdampak. Salah satu contohnya misalnya gini ya, banyak bisnis-bisnis yang akhirnya malah makin besar dengan adanya wabah corona ini. Kita sebut aja misalnya beberapa perusahaan-perusahaan besar. Kan banyak nih ya, misalnya gini loh. Perusahaan-perusahaan unicorn-unicorn Indonesia yang katanya memang lahir di Indonesia dan dimiliki oleh orang Indonesia,
Apa betul itu pure punya orang Indonesia? Apa betul itu milik bangsa Indonesia? Seperti halnya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Ruang Guru, dan yang lain-lain itu masih banyak banget yang memang notabene seperti kayak punya anak bangsa sih. Tapi apa benar sahamnya punya anak bangsa beneran? Yang diuntungkan apa betul anak bangsa? Misalnya kayak Google. Kalian tahu nggak guys? Google itu valuasinya lebih dari 1 triliun US dollar loh. 1 triliun US dollar valuasinya. Google itu punya banyak sekali perusahaan. Salah satunya ya YouTube pun punya Google. Media yang kita pakai saat ini pun dari Google. Google yang kuasai dan berbagai macam lagi. Lalu ada lagi macam kayak Yahoo. Lalu ada lagi yang namanya Facebook. Facebook menguasai Instagram sekarang. WhatsApp pun dimiliki oleh Facebook. Itu pun valuasinya hampir 1 triliun US dollar. 1 triliun US dollar. Belum lagi ada aplikasi yang juga lagi hit sekarang ini seperti kayak TikTok, Bigo, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi yang valuasinya pun miliaran US dollar. Ini kan perusahaan-perusahaan besar yang sebenarnya yang banyak sekali menerima keuntungan dari pasarnya di Indonesia. Indonesia ini adalah ladang besar buat mereka meraup keuntungan tersebut. Banyak banget yang diuntungkan lagi atas terjadinya pandemik ini, ya misalnya kayak Zoom. Itu sahamnya drastis naik lebih tinggi dan yang lain-lain. Gue kok mikir-mikir gini ya, kenapa enggak misalnya pemerintah semi paksa lah misalnya, semi paksa kepada perusahaan-perusahaan besar itu untuk ikut membantu keuangan negara, untuk ikut membantu mensejahterakan rakyat. Ya misalnya kita tarik retribusi satu perusahaan itu sekitar 10 triliun misalnya. 10 triliun rupiah, bukan US dollar. 10 triliun Google, Facebook. Itu kan nggak besar buat mereka kayaknya deh. Per tahun kita tarik segitu. Dan kita tarik di depan dari sekarang. Kalau nggak, kita persulit untuk bisa diakses di Indonesia. Dari pandangan gua yang awam ini, terlihat sepertinya sangat mudah bagi pemerintah yang memiliki segala macam instrumen yang ada di negara ini. Misalnya, kalau perusahaan-perusahaan itu mau beroperasi di Indonesia, harus memiliki kantor keterwakilan di Indonesia. Yang gue tahu, Facebook pun nggak ada kantor keterwakilan di Indonesia dan nggak ada orangnya. Gue pernah datang ke sana waktu itu, ternyata keterwakilannya nggak ada orangnya. Karyawannya kecil. Gue kemarin datang sempat ke sana waktu itu sama beberapa kawan-kawan gue untuk hanya ngeliat aja kantor keterwakilan Instagram, Facebook itu isinya hanya security dan resepsionis di bawah, resepsionis pengelola gedung. Padahal bisnisnya skala besar loh. Dengan valuasi triliunan US dollar. Triliun US dollar. Bahkan investasi untuk mempekerjakan rakyat Indonesia aja dia enggak. Kita bisa tarikin aja dana-dana mereka itu. Kalau mau beroperasi, pokoknya tiap bulan kalian harus nyetor misalnya 1 triliun kepada negara yang akan digunakan kepada rakyatnya. Misalnya ada berapa unicorn dan ada berapa perusahaan-perusahaan besar itu yang bisa menyumbangkan. Gue yakin mereka mau kok. Kalau enggak ya kita agak sedikit ancam dikit. Kita ancam misalnya swasta kita atau bahkan BUMN kita kalau perlu membuat hal yang sama. Masa Telkom nggak mampu bikin hal sekelas Facebook? Masa Telkom nggak mampu misalnya membuat yang sekelas Instagram, YouTube, Google, Bigo, TikTok, dan yang lain-lain? Masa nggak mampu? Sangat mampu guys. Kita tinggal contek aja idenya apa yang ada di situ. Contek, kita duplikasi. Buat deh. Dan misalnya rakyat Indonesia nggak boleh lagi pakai Facebook, Instagram, YouTube, Google, dan lain-lain. Yang dipakai misalnya ya produknya BUMN itu aja. Apa sih susahnya? Tinggal hal yang kayak gitu aja kok ribet. Apa kita takut dengan penguasa asing? Apa kita takut dengan kekuatan politik global? Coba kalian bayangkan guys. Coba dibayangkan. Rakyat Indonesia ada 270 juta. Dan ini pasar yang besar. Kalau mereka ditutup dan tidak bisa beroperasi di sini, mereka akan sangat dirugikan. Dan kita dibiarkan hanya untuk menjadi negara yang konsumtif. Konsumtif. Hanya sebagai pengguna. Pengguna Facebook, pengguna Instagram, pengguna Google, pengguna YouTube. Apa uang yang berputar dari Facebook Ads itu?
Berapa harga data-data kita yang sudah kita transformasikan ke aplikasi-aplikasi itu? Baru-baru kemarin ada isu katanya ada data-data yang bocor di Tokopedia juga. Indikasi apa itu? Kenapa untuk menghasilkan uang untuk rakyat harus memberatkan rakyat lagi? Yang rakyat butuhkan ini sekarang adalah pelukan negara. Bukan malah negara ataupun pemerintah meminta lagi kepada rakyat. Dengan pajaknya, entah mungkin katanya ada mau bikin tax amnesty. Ya kan itu minta duit lagi sama rakyat namanya. Rakyat lagi sulit, dimintain duit lagi. Bukannya kita cari solusi ngambil duit dari luar. Balikin duit dari luar. Ini hal yang simple. Di video-video sebelumnya, ada lagi teori-teori dan solusi yang mungkin gue sudah sampaikan di beberapa video gue. Tetapi ini hal yang simple sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nggak usah lagi minjam uang ke asing. Nggak usah lagi minjem uang ke Bank Dunia. Kurangin minta uang pada rakyat. Ini baru-baru bikin lelang lah. Minta uang lagi sama rakyat lah. Gue kok nggak habis pikir gue ini. Ini maunya apa sih? Serius nggak sih? Sayang nggak sih sama rakyatnya? Teman-teman yang sangat cerdas di sini pasti akan memahami apa yang gue sampaikan ini. Dari seorang gue yang awam ini, yang nggak ngerti apa-apa kata orang. Banyak banget komentar-komentar negatif, serangan buzzer, haters yang gue alami di komentar gue ini. Banyak banget. Bahkan di semua sosial media gue, di Instagram gue juga, di Facebook gue. Yang namanya serangan haters dan serangan buzzer itu udah makanan gue sehari-hari. Tapi gue gak capek-capek dan gak pernah letih untuk terus mengingatkan dan menghadirkan beberapa kritikan dan solusi yang ada untuk pemerintah. Karena gue yakin banget, optimisme gue yang sangat tinggi akan Indonesia yang bisa jauh lebih baik dibanding negara lain. Itu masih banyak kesempatannya, masih sangat besar peluangnya. Rakyat kita pinter-pinter kok. Negara kita kurang memfasilitasi rakyat kita yang pinter-pinter. Banyak banget profesor-profesor yang lebih dihargai di luar negeri dibanding di sini. Banyak banget. Gue kenal beberapa profesor yang memang dia kerja di Singapura, akhirnya kerja di Australia, kerja di Amerika, kerja di Jerman, kerja di Malaysia, kerja di Saudi Arabia, di Timur Tengah, yang lebih dihargai bukan di negaranya sendiri. Sepertinya kita kurang memanfaatkan sumber daya manusia kita sendiri. Masih banyak banget rakyat Indonesia yang mampu. Gak usah bicara kelas atas, kelas bawah pun misalnya untuk kalangan grassroots, kita pun tidak memanfaatkan sumber daya manusia kita secara utuh. Masa untuk kelas pekerja kasar aja kita harus impor dari Cina? Pekerja kasar aja kita harus impor dari Cina. Apa kurang tenaga kerja kita? Apa kurang? Gue rasa enggak. Dan gue berharap di sini kepada pemerintah, udah cukuplah kita minta uang lagi kepada rakyat. Rakyat ini sekarang butuh pelukan, bukan butuh dimintain uang. Butuh dipeluk, Pak. Butuh dirangkul. Butuh dikasih uang. Butuh dikasih pekerjaan. Ini teknisnya. Butuh dikasih itu rakyat. Bukan disuruh nonton video di kartu prakerja yang juga harus bayar. Bukan gratis. Kok malah negara seperti terkesan meminta-minta terus uang malah kepada rakyatnya? Kalau kita tidak mau menyesuaikan misalnya pengusaha-pengusaha nasional kita yang kelas kakap, tadi solusi tadi adalah solusi mungkin yang terbaik. Itu cuma salah satu solusi. Dan gue masih banyak lagi sebenarnya beberapa solusi dari seorang Vasco yang bodoh ini, yang gak ngerti apa-apa ini, yang mungkin bisa coba dikaji lagi lebih dalam. Semoga apa ide gue kali ini bisa lebih bermanfaat. Jadi kita gak usah lagi disibukin sama yang namanya ngebahas masalah masker, nggak pakai masker, PSBB, nggak pakai PSBB, lockdown, nggak pakai lockdown. Dan kenapa gue juga sering banget di konten-konten gue mengangkat diskusi mengenai sejarah. Karena menurut gue, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Dan Indonesia mempunyai sejarah yang besar di mata dunia. Indonesia pernah menjadi macan Asia. Indonesia pernah ditakuti, disegani di mata dunia. Indonesia pernah menjadi pelopornya kelompok negara ASEAN. Kekuatan ASEAN yang sangat besar pada masa itu dan sangat ditakuti di mata dunia. Sekarang kita di ASEAN aja udah diadu domba oleh kekuatan-kekuatan asing. Biar ASEAN nggak bisa kompak, biar ASEAN nggak bisa bersatu.
Ribut aja. Menurut kalian gimana guys? Pendapat kalian mengenai hal ini? Mungkin ide gue yang dibodoh ini nggak bisa dipakai sama pemerintah, tapi mungkin teman-teman buzzer yang setiap hari kerjanya nyerang komentar gue mulu, yang tiap hari kerjanya nyerang sosial media gue mulu, bilang gue pokoknya salah aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa bilang gue salah. Tapi gue berniat untuk terus bisa mengkritisi pemerintah. Tujuannya bukan untuk apa-apa. Tujuannya adalah untuk negara kita juga kok. Untuk bangsa kita juga. Gue sayang sama negara kita. Gue sayang sama Indonesia. Gue sayang juga sama Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi betul-betul bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Teman-teman, silakan kalian share video ini kalau menurut kalian ini bermanfaat. Sebarkan, like videonya. Jangan lupa tulis komentar di bawah. Kita berdiskusi apa solusi menurut kalian dan fenomena apa sebenarnya yang terjadi. Ada apa ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.